Katekese 13 Agustus 2021. Saya Frater Sisko Rungkat, Frater Projo, Keuskupan Malang. Injil hari ini dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Berbicara mengenai Yesus yang dicobai oleh orang-orang Farisi tentang perkawinan. Perkawinan adalah hal yang sakral. Mereka yang menikah disatukan oleh Allah. Dan janji terhadap Allah inilah yang membuat perkawinan tidak dapat diceraikan. Perkawinan terjadi antara dua orang yang dibaptis, diangkat ke martabat sakramen oleh Yesus Kristus. Artinya, suami istri menjadi sakramen Yesus Kristus satu bagi yang lainnya. Keduanya menjadi sarana dan tanda keselamatan dari Allah bagi satu sama lain. Dalam gereja Katolik tidak ada istilah perceraian, sehingga dalam gereja Katolik hanya mengenal istilah anulasi. Otoritas gereja Katolik, dalam hal ini tribunal gereja, tidak menerima alasan seperti suami yang tidak merasa cocok lagi dengan istrinya, ataupun sebaliknya, kemudian suami atau istri yang berselingkuh, suami atau istri yang tidak dapat memberikan keturunan, alias mandul, ataupun adanya penyakit, dan alasan-alasan lainnya. Gereja Katolik hanya mengenal anulasi yang berasal dari kata Latin, dari kata a dan nul, dinolkan atau ditiadakan, yang berarti dibatalkan dan dianggap tidak pernah terjadi. Jadi dapat dikatakan pembatalan suatu pernikahan yang diakibatkan karena adanya alasan-alasan yang menyatakan pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum gereja Katolik atau tidak memenuhi konsensus, maka dapat diproses untuk pembatalan perkawinan melalui lembaga hukum gereja Katolik. Hal ini bisa dilakukan karena ada cacat yang terjadi dalam proses menuju hari perkawinan. Bahkan ada perkawinan yang sudah diberkati di gereja ternyata cacat hukum sehingga tidak sah, alias nihil, alias nol. Karena perkawinan bersifat sakramental, perkawinan Kristiani harus memenuhi beberapa kriteria agar dapat disebut sah. Kriteria yang pertama, bebas atau tidak ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun untuk melangsungkan perkawinan. Jadi kedua pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, itu memiliki kebebasan pada dirinya untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Jadi tidak ada lagi sistem pemaksaan pernikahan, misalnya karena orang tua memandang bahwa anaknya sudah cukup umur untuk melakukan pernikahan, maka anaknya dipaksa untuk menikah. Bagi gereja Katolik itu dianggap tidak sah. Lalu alasan kedua, sebuah perkawinan dianggap sah dalam gereja Katolik adalah sadar, mengetahui dan memahami arti perkawinan dalam pandangan gereja Katolik, dan tahu betul apa yang menjadi konsekuensi dari perkawinan Katolik. Itulah sebabnya gereja Katolik selalu memberikan kursus persiapan perkawinan bagi pasangan-pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan di gereja Katolik. Kemudian alasan yang ketiga adalah, atau kriteria yang ketiga adalah ada kehendak atau mampu. Mau artinya orang yang menikah sungguh-sungguh menghendaki perkawinan tersebut dan mampu melakukan semua tanggung jawab dalam perkawinan. Demikian katekese hari ini. Semoga apa yang saya bagikan hari ini dapat berguna bagi kita semua, bagi kaum muda, orang-orang muda Katolik yang sedang mempersiapkan diri untuk melangsungkan sebuah perkawinan dengan pasangannya masing-masing. Dan semoga bekal sedikit yang saya berikan ini sungguh dapat dijadikan sebuah
acuan atau dijadikan sebuah pegangan untuk melakukan perkawinan yang sah di gereja Katolik. Tuhan Yesus memberkati.